Setelah Mekio sampai di penginapannya, dia mulai memikirkan untuk berburu bandit. Namun dia juga sedikit takut kalau berburu bandit karena terlalu berbahaya. Tapi karena keadaan ekonomi supaya dia bisa membeli Roxanne, Mekio pun memutuskan akan berburu bandit saja. Ya, begitulah gelap mata jadinya guys. いや、やるしかない。 Setelah memutuskan itu, Mekio pun mulai melihat lagi status pekerjaannya. Yang ternyata selain menjadi penjelajah, Mekio juga menjadi seorang hero atau pahlawan. Setelah melihat itu, Mekio pun mulai akan berburu bandit keesokan harinya. 明日からは歩きだな。 Lalu keesokan harinya pun tiba. Mekio pun mulai mencari bandit yang ada di dalam kota. Di saat Mekio mencari-cari, orang-orang yang berada di sana sedang menggosipkan tempat para bandit, yaitu daerah Kumu. Tempat yang sebelumnya diberitahu oleh si pengantar Mekio dari desa. Mekio pun memutuskan untuk pergi ke tempat kumuh untuk mencari para bandit. Setelah sampai di sana, Mekio melihat orang-orang yang ada di sana sangatlah terpuruk dan kurang gizi. Karena baunya yang sangat tidak enak, Mekio pun memutuskan untuk kembali lagi ke penginapannya terlebih dahulu. Setelah beristirahat dan membasuh mukanya, malam harinya pun tiba. Mekio mulai mencari para bandit lagi. Karena dia tidak menemukan para bandit di pinggir jalan, Mekio memutuskan untuk mencarinya di tempat prostitusi, distrik lampu merah. Bergejolak nih. Setelah berjalan di tempat prostitusi dan melihat banyaknya boba dan rumput liar yang bergoyang-goyang, Mekio pun tetap meneguhkan hatinya untuk tidak tergoda oleh mereka. Dan Mekio pun melihat seorang bandit yang baru saja keluar dari bercocok tanam. Lalu tanpa basa-basi Mekio langsung mengikuti bandit tersebut sampai di sarangnya. Di saat Mekio sedang mengintai para bandit, seorang bandit membicarakan bandit yang bernama Hugo, yaitu pemimpin bandit yang sudah Mekio bunuh saat menyerang desa. Mekio terus memantau para bandit itu dan tidak terasa waktu untuk membeli Roxanne kurang dari 2 hari. Keesokan harinya, Mekio masih terus memantau para bandit, di mana mereka berada, apa saja yang mereka lakukan. Setelah meneliti dan memeriksa, Mekio pun memutuskan untuk kembali ke penginapan terlebih dahulu. Sesampai di penginapan, Mekio berbicara dengan si pemilik penginapan tentang pembunuhan bandit. Setelah mereka mengobrol panjang lebar, Mekio langsung kembali ke kamarnya dan ingin segera beristirahat. Namun sebelum Mekio tidur, sang MC kita malah bayangin yang enggak-enggak lagi lur anjay ini. Lalu keesokan harinya pun tiba H-1 untuk membeli Roxanne. Mekio berencana untuk bertindak berburu bandit hari itu juga. Setelah sampai di tempat sarang bandit, Mekio langsung berbicara dengan penjaga tempat tersebut dan menanyakan tentang Hugo sambil memperlihatkan ikat kepala milik kepala bandit yang sudah Mekio bunuh di desa. Penjaga yang melihat itu lantas memasuki sarang bandit untuk bertanya kepada orang yang ada di dalam. Setelah melapor, penjaga tersebut mengajak Mekio untuk berbicara lagi. Sesampainya di ruangan, Mekio langsung diserang oleh bandit yang penjaga tersebut. Yang ternyata bandit tersebut ingin mengambil ikat kepala yang dibawa oleh Mekio. Tanpa basa-basi, Mekio langsung membunuh bandit tersebut.
Setelah membunuhnya, Meikyo langsung memotong lengannya untuk mendapatkan hadiah buronan. Lalu dia pun mulai mengidentifikasi para bandit yang berada di sana dan ingin segera membunuh mereka untuk mendapatkan hadiah buronan. Lalu Meikyo pun membunuh mereka, dan setelah Meikyo membunuh para bandit yang ada di sana, bandit yang berjaga-jaga di luar mulai menyadari hal tersebut. Karena tidak ada pilihan dan bisa-bisa dia mati kalau nanti dikepung, Meikyo pun langsung melarikan diri menggunakan skill teleportasi ke labirin. Pada saat itulah Meikyo mulai menyesali tindakannya. Singkat cerita, Meikyo pun kembali ke penginapannya. Setelah mencuci muka sambil memikirkan banyak hal, Meikyo pun tertidur. Dan hari H pun tiba. Setelah melihat indahnya pemandangan dan menghirup udara segar di pagi hari, Meikyo mulai ke tempat kesatria untuk menukar kartu identitas bandit dengan hadiah buronan. Setelah Meikyo diperiksa oleh kesatria, lalu dia pun memberikan kartu identitas bandit itu kepada kesatria yang sedang bertugas. Dan Meikyo pun mendapatkan hadiah buronan setelah berburu bandit. Setelah melihat kalau uang yang sudah dia kumpulkan bisa untuk membeli boba, bukan, membeli Roxanne maksudnya, anjay. ロクサーヌが買える Meikyo langsung ke tempat Alan untuk segera membeli Roxanne. Setelah menghitung uang milik Meikyo, Alan pun langsung mengambil uang milik Meikyo dan dia juga ingin memanggil Roxanne. Setelah Roxanne datang dan dibeli oleh Meikyo, Alan langsung mengubah status Roxanne menjadi budak milik sang MC kita. Dan ya, ついに俺はロクサーヌを手に入れた